2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baresha, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. God bless. Yuk, hari ini episode yang terakhir. Cerita tentang Asa. Kita coba ambil sedikit dari awal. Asa adalah seorang anak raja yang tiba-tiba naik menjadi raja. Pada saat itu keadaan di Timur Tengah, keadaan di daerah Israel itu penuh dengan peperangan. Negara dengan negara, kerajaan dengan kerajaan, kota dengan kota. Tidak ada keamanan sama sekali. Chaos. Kacau balau, carut marut saudaraku. Setelah yang namanya Salomo meninggal, terjadi pemberontakan Yerobiam yang akan membuat pecah kerajaan Israel. Lalu mulailah saling serbu menyerbu sampai mengundang negara-negara kerajaan yang lain sekitarnya. Sehingga di daerah Timur Tengah itu chaos saudaraku. Saling berperang, membangun angkatan perang yang luar biasa. Dari kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dan Raja Aram, Raja Ethiopia. Sampai bisa nyerbu ke Timur Tengah. Dari benua Afrika, Libya dan Ethiopia. Karena memang menjadi sasaran yang empuk. Karena memang itu daerah-daerah yang memang namanya tanah perjanjian itu subur saudaraku.
Asa hidup di tengah chaos itu. Belum lagi putra-putra raja yang lain. Tetapi Asa mendapatkan privilege dari Tuhan. Asa mendapatkan jalan dari Tuhan. Asa belajar tentang Tuhan. Membangun pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi melirik Asa. Dan Asa dilancarkan naik menjadi seorang raja. Dan Asa langsung melakukan segala sesuatu. Bukan membangun pekerjaan. Bukan membangun yang namanya kerajaannya. Membangun namanya perkenan Tuhan. Tapi diakhiri dengan meninggalkan Tuhan. Aneh loh saudaraku ya. Yuk kita mulai step lagi dari awal. Setelah itu Asa semua menghancurkan berhala-berhala. Dan itu dipandang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan keamanan. Tetapi di akhir-akhirnya kita ketahui. Semua yang Asa lakukan itu karena euforia. Buih-buih saudaraku. Cinta Asa itu tidak besar terhadap Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan di awal mati-matian mau mati buat Tuhan. Tapi di akhirnya mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Memilih jalannya sendiri. Memilih dunia. Memilih kekayaan. Bukan memilih jalan Tuhan. Yang harus melalui proses demi proses. Sehingga sampai dipanggil pulang. Dalam keadaan sulit dipersiapkan sampai dalam keadaan menerima rencana Tuhan, diangkat Tuhan. Pun tetap dalam proses. Kita sudah belajar tokoh-tokoh Alkitab. Dari Musa, Daud, Yosua, Kaleb, dan sebagainya. Termasuk Abraham. Menghadapi masalah demi masalah dalam hidup dia. Tetapi mereka semua survive sampai selesai hidupnya. Tetap mengabdi berjalan bersama Tuhan. Tidak meninggal Tuhan. Tetapi Raja Asa, Raja Saul, oleh karena kekayaan, oleh karena harta, oleh karena kekuasaan, meninggalkan Tuhan, bahkan menganiaya kebenaran dengan menganiaya Nabi Tuhan. Sampai akhir hidupnya Raja Saul bunuh diri, oleh karena tidak mendapatkan Tuhan dalam kesulitan, tidak terkalahkan, waktu mau mati baru kalah, oleh karena kalah, dia mati bunuh diri. Tapi Raja Asa tidak melakukan kesalahan sama sekali, tapi mati karena tidak mencari Tuhan. Versi berbeda, tapi semuanya meninggalkan Tuhan. Dan menganiaya kebenaran. Lanjut lagi, ketika mendapat ujian pertama, wah menang dengan luar biasa. Ketika Raja Serah dari Ethiopia dan Libya menyerbu dengan 1 juta pasukan. Dengan kereta perang yang luar biasa. Tuhan mengalahkan mereka dan memberikan kekalahan itu kepada namanya Raja Asa. Sehingga Raja Asa mengejar mereka sampai Gerar, dibunuh mati semua. 1 juta prajurit, bayangkan. Karena ketika Tuhan memberi kesempatan Raja Asa, setelah Raja Asa melakukan segala sesuatu buat Tuhan, Raja Asa diberi kesempatan mengembangkan talentanya, berhasil membangun kerajaannya, membangun kota-kota, menara, kubu-kubu benteng, lalu membangun tentara yang kuat dengan peralatan perang yang kuat. Pada zaman itu 1,5 juta lebih pasukannya. Sehingga Raja Asa itu menjadi kuat, tapi Raja Asa itu lupa pada akhirnya kalau Tuhan memberi keamanan. Banyak orang berhasil lupa kalau Tuhan yang memberi keberhasilan. Karena memang diberi kesempatan, dia bekerja keras, dia mengeksplor diri, segala talenta yang Tuhan letakkan di dalam diri dia, itu bekerja. Sehingga seringkali mengakui, sadar tidak sadar, kalau itu hasil pekerjaan dia menjadi miliknya keberhasilan itu. Tetapi Raja Asa kita harus belajar. Karena Allah memberi keamanan 10 tahun, Raja Asa punya kesempatan membangun kota, membangun tentara. Sehingga ketika Raja Serah datang, belum masuk ke kota, Allah tidak pakai kubu bentengnya, Allah tidak pakai tentaranya untuk bertempur, Allah mengalahkan mereka. Nah setelah itu Allah serahkan ke dalam tangan Asa dan tentaranya, sehingga dikejar dalam kekalahan itu, dibunuh semua mati sampai ke Gerar.
Di Gerar mereka menjarah, mendapat keuntungan karena masalah sudah diberi kemenangan sama Tuhan. Jelas Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Tetapi mulai merasa itu adalah keberhasilan sendiri. Kenapa? Mendapat berkat dari masalah itu. Perusahaan makin besar, pekerjaan makin baik, diangkat jadi lebih tinggi jabatannya. Pelayanan dipakai Tuhan lebih diperluas. Gereja diperbesar. Lalu lebih lagi orang-orang kaya datang untuk memberi persembahan. Seperti orang Majus. Perusahaan berkembang, lebih lagi punya perusahaan yang baru. Dari Gerar ke kota-kota yang lain ternyata rampasannya jauh lebih mahal. Jauh lebih besar berkatnya. Mulai ada perusahaan-perusahaan yang bergabung, ada orang-orang pandai bergabung, ada bos-bos yang memanggil untuk bekerja. Sehingga makin tenar, makin terkenal, makin hebat, makin dihormati, hargai, karena makin berhasil. Belum lagi mendapatkan sampai titik kemah, mendapat perampasan onta. Dari nama toko kecil bisa punya yang namanya toko yang besar. Dari pengecer menjadi penyalur dan sebagainya. Dari orang cuma jual beli menjadi perantara, akhirnya menjadi sebuah distribusi yang dipercaya pabrik-pabrik besar. Menjadi agen yang besar. Bahkan diberi kepercayaan oleh publikasi untuk memasarkan barangnya dan sebagainya. Keberhasilan luar biasa, makin hari makin diberkati. Setelah Serah, berjalan 25 tahun. Mengembangkan diri dari keberhasilan Tuhan beri. Itulah Asa. Nah, pada tahun 36 majulah namanya Raja Baesa mengajak Raja Aram. Tapi yang berperang, persiapan perang yang terlihat Raja Baesa. Nah, di situ mulailah keluar kebiasaan yang terus buruk, yang terus bertambah-tambah. Saya mengenal seseorang, saudaraku. Di awal, orang ini tidak tertib memberikan persembahan, saudaraku. Tidak tertib dalam melayani Tuhan. Tapi sampai akhirnya, dia mempermainkan persembahan, dia menolak pelayanan kepada Tuhan, saudaraku. Dosa itu ternyata berkembang. Sedikit lagi mengamirkan adonan, saudaraku. Saya lihat, wow, makin hebat penolakan dia. Makin hebat kurang ajarnya dia. Makin mempermainkan gereja. Makin mempermainkan pesternya. Makin mempermainkan pelayanan. Makin sombong. Makin buruk perilakunya. Saya melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Itulah Raja Asa. Sehingga ketika pada suatu kali ada sesuatu masalah yang lebih kecil daripada tentara Ethiopia. Raja Baesa itu membangun kubu. Asa langsung merampasi harta rumah Allah. Di mana sebenarnya bukan dia saja yang memberi rumah Allah. Kan ada harta bapaknya. Seringkali banyak orang mengklaim bahwa dialah, oleh karena dialah gereja itu bisa maju. Oleh karena dialah gereja itu bisa memiliki ini itu. Merasa berjasa oleh karena dia. Tidak. Raja Asa membawa harta ke rumah Allah itu dengan membawa harta ayahnya yang sudah tidak ada. Tetapi ketika menghadapi masalah, dia ambil kembali semua harta itu berikut plus harta-hartanya pendetanya. Untuk diberikan pada Raja Aram. Setelah tahun 36, 35 tahun diberkati Tuhan. Menjadi seburuk itu loh kepada Tuhan. Lanjut lagi menyogok Aram. Raja Ben-Hadad. Lalu Raja Ben-Hadad berbalik memerangi Raja Baesa, Raja Israel. Di mana mereka awal punya kerjasama. Karena dirayu dengan licik, dikasih uang, disogok. Sehingga berbaliklah. Menyerang Raja Israel sampai keteter. Tetapi
Raja Asa tidak menyertai Raja Aram untuk berperang dengan Raja Baesa. Raja Asa cuma mengambil hartanya yang ada di sebuah tempat yang ditinggalkan Raja Baesa. Batu-batu yang dibangun untuk menara. Licik banget mengambil keuntungan. Sogok sana, sogok sini, lobi sana, lobi sini. Lalu mengambil keuntungan. Yang lain bermasalah gara-gara dia, tapi dia yang mengambil keuntungan. Itu Raja Asa. Mau kaya sendiri. Nah setelah itu, datanglah Nabi Hanani. Tuhan perintahkan Nabi Hanani. Lalu Nabi Hanani membawa berita, menegur Raja Asa, disertai dengan keputusan penghukuman Allah terhadap Asa. Asa sakit hati karena privilege Allah, kekayaan yang dikumpulkan, kejayaan dikumpulkan, pekerjaan yang dikerjakan, perusahaan yang dibangun, kerajaan yang dibangun, pelayanan yang dibangun, berantakan, sakit hati. Sehingga hambanya dipenjarakan, hambanya dimusuhi. Gereja dimusuhi, pastor dimusuhi, diberitakan hal yang busuk, dijatuhkan. Karena sakit hati ditegur oleh gereja, ditegur oleh pastor. Banyak yang seperti itu. Cukup keras loh kisah Raja Asa ini. Maaf saudaraku, bukan saya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Saya memberitakan dengan semangat saja. Ada api yang berkobar di sini. Walaupun dengan risiko tidak disukai. Forget it untuk itu saudaraku. Bukan apa, sebagai hambanya saya harus melakukan perintahnya. Saya letakkan kepala saya di nampannya Tuhan. Gitu. Tetapi kembali lagi, privilege-nya Raja Asa diangkat. Kamu akan selalu mengalami pertempuran. Jadi keamanan itu yang diberikan Tuhan diambil kembali sama Tuhan. Tapi Raja Asa itu cuma sakit hati loh. Dia pribadi kan walaupun diambil keamanan dia masih punya harta. Masih kaya, punya perusahaan, pekerjaan masih mapan. Tuhan datangkan tulah atau kutuk penyakit. Tuhan tidak urusin hartanya Asa. Tuhan tidak urusin apa yang kamu miliki, yang kamu sudah berjuang untuk memilikinya. Tapi karena kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu licik, dan kamu menyiksa kebenaran, menganiaya kebenaran, mengotori kebenaran. Hartamu tetap ada saudaraku. Tapi Asa kedua kakinya busuk, lumpuh saudaraku. Pada 3 tahun setelahnya, tahun ke-39 dia memerintah. Tetapi Asa malah tidak mencari pertolongan Tuhan. Cuman namanya sakit. Bukan karena diserbu mau dibunuh musuh. Malah lebih parah lagi. Lebih habis lagi imannya Asa. Bui habis, airnya juga menguap habis. Mencari tabib. Bukan salah. Allah mengatakan bahwa Asa tidak mencari pertolongan Allah. Karena pada awalnya Asa itu mencari pertolongan Allah. Pada awalnya saudara itu luar biasa sama Tuhan. Setelah itu saudara undur dari luar biasa itu. Bahkan saudara berbalik menganiaya mereka yang luar biasa. Banyak yang seperti itu saudaraku. Masuk ke gereja, dibesarkan oleh gereja, diajar, dididik oleh pastor. Ketika sudah memiliki sesuatu, sudah bisa pelayanan, sudah kaya, sudah apapun, berbalik malah membuat gereja itu pecah, saudaraku. Itu Asa. Walaupun kelihatan sungguh-sungguh pelayanan, walaupun memberi kepada Tuhan tetap sungguh-sungguh, walaupun tetap kaya, tetapi ingat saudaraku, bukan kekayaanmu yang diambil Tuhan, tubuhmu yang dirusak oleh penyakit. Keamanan Allah ditarik itu, peperangan datang,
itu Asa masih punya kekuatan, tapi tubuhnya habis, kedua kakinya habis, dia lumpuh saudaraku. Menjadi orang tidak berguna. Itu pun Asa tidak mencari Tuhan. Sampai 2 tahun kemudian Asa mati dalam penyakit. Kisah Asa ini saudaraku menjadi pelajaran yang berat buat orang-orang yang terlihat mengabdi sama Tuhan. Tetapi di dalam pengabdian sekian lama, akhirnya mereka mati dalam kesengsaraan. Seperti yang lalu saya katakan bagaimana om-om, tante-tante, opa-opa, om-mama yang setia dengan gerejanya mati dalam sakit penyakit, menyusahkan anak cucu. Dan sebagainya. Oleh karena ada dosa-dosa yang gelap di dalam dirinya, yang tidak terlihat manusia. Banyak cerita seperti itu saudaraku. Ada hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa, mati dalam kesakitan. Saudaraku, saya teringat cerita tentang John Gillett. John Gillett itu adalah orang yang dipakai panglima kesembuhan yang luar biasa di Amerika. Dia diberkati Tuhan sampai meletakkan uang dolarnya dia membangun gudang bawah tanah. Jadi setiap uang itu ditaruh menurut jumlahnya. Pada suatu ketika John Gillett membangun Zion City. Rumah untuk orang-orang Kristen, ditanya gitu, di Amerika. Tapi dia pindah berdagang, saudaraku. John Gillett mati di kursi goyang dalam kemiskinan. Karena mengkhianati panggilannya. Mencampurnya dengan harta duniawi. John Gillett seseorang melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada lagi hamba Tuhan yang membangun gereja luar biasa sebuah negara. Tapi masuk penjara gara-gara keuangan, dipenjarakan oleh negara. Di mana negara membuktikan bahwa memang dia bersalah dengan kasus keuangan. Itu menjadi pertanyaan besar buat kita. Kenapa Allah tidak bela? Lalu setelah itu, tidak ada gemanya lagi. Lumpuh hamba Tuhan ini. Tidak ada kekuatan lagi membangun pelayanannya. Itulah Asa, itulah John Gillett. Sehingga banyak orang mempunyai kurva, di mana keberhasilannya naik, tapi di akhir hidupnya turun seperti ini saudaraku. Tetapi dia tetap namanya punya, tetapi ada yang lain yang menghancurkan dia, yang membawa dia pada kematian. Asa kakinya lumpuh, busuk, mati dalam kesakitan. Saul mati bunuh diri. Petrus mati diberitahu Tuhan. Paulus mati diberitahu Tuhan lebih dahulu. Inilah cerita tentang pelayanan. Sehingga di dalam kita melihat sebuah pelayanan, jangan lihat gegap gempitanya bagaimana Tuhan bela. Jangan melihat seseorang diberkati Tuhan kekayaannya di mana Tuhan yang memberi kesempatan dia menjadi kaya. Karena dipagari keamanan, tidak ada yang bisa menjatuhkan, mengganggu, apalagi mengambil milik kepunyaannya. Semakin kaya, terlihat semakin rohani. Tapi pada saatnya terlihat mereka kompromi dengan kejahatan. Ada yang licik, ada yang pakai cara ABCD. Ternyata di dalamnya oleh karena mempertahankan kekayaan, mempertahankan keberhasilan, mereka dengan cara yang licik memainkan uangnya. Bahkan Raja Asa sampai berani mengganggu keuangan gereja, mengambil milik gereja, mengambil yang namanya milik pastor. Kejahatan yang terus bertambah. Ragi yang terus mengamirkan adonan. Padahal terlihat di luar biasa. Sehingga sampai pada waktu kematiannya pun Asa dirayakan oleh bangsa Yehuda. Diberi wewangian. Tetapi hari ini kita sudah 15 episode.
kita sudah mendengarkan bagaimana kesalahan Asa yang dimulai daripada oleh karena diberkati Tuhan, oleh karena diberikan yang bagus dari Tuhan, Asa seakan-akan mengabdi mati-matian buat Tuhan. Ternyata setelah Allah menetapkan kesalahannya, Asa tidak bisa menerima keputusan Tuhan. Bahkan Asa menganiaya kebenaran yang Tuhan berikan. Dan Asa akhirnya menerima tulah atau penyakit kakinya lumpuh busuk sampai membawa pada kematian. Kalau stroke, cuman stroke lumpuh, tidak akan sampai mati saudaraku. Kecuali beberapa kali kena serangan stroke. Tapi kalau busuk itu pasti naik terus. Itu antara kusta, antara TBC tulang, antara yang namanya gula darah, luka yang nggak bisa sembuh. Sehingga tabib-tabib nggak bisa ngomong obatinya. Asa mati dalam penyakit. Daud sakit mati dalam kemuliaan. Sehingga kita belajar ada beberapa hal. Musa ketika salah diputuskan Tuhan, tidak mendapatkan lagi privilege Tuhan, seakan direndahkan di antara yang lain. Musa tidak apa-apa. Musa tidak diberikan seperti yang lain, mestinya jabatan ini anaknya mesti menjabat ini, tidak apa-apa. Daud yang di dalam perjalanan melakukan dosa yang besar ditegur namanya Nabi Nathan, Daud minta ampun berbalik kepada Tuhan, dikasih sakit pun Daud mati dalam kekayaan dan kehormatan. Tetapi Saul ketika ditegur Nabi Samuel, dia mau bunuh Nabi Samuel, roh Tuhan undur daripada mereka, sehingga Saul berjaya 40 tahun, Asa 41 tahun. Saul dalam masa akhir hidupnya mati bunuh diri karena kalah. Saul tidak pernah kalah. Demikian juga Asa, tahun 36, Asa dinyatakan salah sama Tuhan. Asa sakit hati tidak terima, dia balas dengan menyakiti hambanya. Bahkan Asa berubah jadi jahat, dia menyakiti banyak orang yaitu rakyatnya. Asa berubah menjadi monster saudaraku. Tetapi hanya cukup 3 tahun, setelah itu Asa mendapatkan sakit di kakinya. Yang membawa pada kematian setelah 2 tahun kemudian. Sehingga 5 tahun setelah Asa melakukannya, Asa mati dalam kesakitan. Amin saudaraku. Biarlah kisah Asa ini menjadi pelajaran buat kita. Kisah Asa ini menjadi panduan buat kita. Ketika ujian itu datang, ketika kesalahan dinyatakan, kita legowo seperti Daud. Kita legowo seperti Musa. Kita nggak usah utik-utik harta kerajaan Allah. Kita jangan permainkan persembahan kepada Allah seperti Asa mempermainkan ontanya. Kita nggak usah ambil lagi yang kita berikan kepada Tuhan. Seperti Asa mengambil harta benda Tuhan. Kita jangan manipulasi dalam memberi kepada Tuhan. Ada orang tuh membayar hutang, tapi persembahannya dikurangin saudaraku. Manipulatif banget saudaraku. Asa seperti itu. Dia memberi persembahan harta ayahnya. Setelah bermasalah dia ambil. Berikut harta yang lain di rumah pembenaran Tuhan. Untuk meluputkan dia dari Raja Aram. Lalu Tuhan tegur, Asa marah. Menyakiti. Membalas Tuhan dengan menyakiti hambanya. Itulah perjalanannya saudaraku. Setelah itu 3 tahun kemudian Asa kakinya busuk. 2 tahun kemudian Asa mati. 5 tahun setelah Asa lakukan itu. Asa menderita 5 tahun saudaraku. Ditinggalkan Tuhan. Mati mengenaskan. Amin saudaraku. Yang pertama Tuhan minta. Kita harus selalu mengkoreksi diri. Apakah pengikutan kita akan Tuhan itu tidak ada motivasi yang lain? Transaksionalkah? Atau kita cuma oleh karena kita diberi sama Tuhan,
Sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang menyenangkan, yang mengangkat diri kita. Sehingga kita seakan-akan mengabdi kepada Tuhan. Ketika ujian datang, kita masih berharap pada Tuhan. Karena kita belum jadi. Tapi ujian kedua datang ketika sudah kita mapan sekian lama. Dan Tuhan mengambil keamanannya ketika Tuhan menegur. Lalu kita selalu berperang seperti Asa. Kita sakit hati sama Tuhan. Berarti kita cuma ingin kemapanan, keamanan Tuhan beri seperti Asa. Lalu kita membalas dengan menyakiti hambanya Nabi Hanani. Dipenjarakan. Dan sejak saat itu sampai 5 tahun kemudian, 41 tahun Asa berkuasa, Asa mati dalam sakit. Sehingga kisah Raja Asa ini itu menuntun kita untuk mengkoreksi diri dan menerima setiap keputusan Allah kalau dinyatakan salah. Seperti Raja Daud, kehilangan apapun menerima seperti Musa. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak berbalik dengan menyakiti Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita salah, kita licikkah, kita jahatkah, kita monsterkah. Kita cuma seperti Daud menangis duduk di hadapan Tuhan, Mazmur 51. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Ampuni dosaku, aku selalu bergumul setiap hari dengan pelanggaranku. Tahirkan aku dengan hisop Tuhanku. Langsung Nabi Nathan mengatakan dosamu sudah diampuni. Tetapi anak ini tetap mati. Daud berjuang untuk anaknya tetap hidup dengan berpuasa. Dan ketika dikatakan bahwa anaknya mati oleh pegawai-pegawainya. Daud berhenti berpuasa. Dan Daud tidak sakit hati sama Tuhan. Daud melakukan kegiatan sehari-hari. Dan Allah menggantikan dengan anak yang luar biasa. Yang namanya Yedijah. Di mana Allah jatuh hati. Itulah Salomo. Di mana Salomo dibuat lebih besar lagi dari bapaknya. Sampai Ratu Sheba datang. Memberi persembahan itu beribu-ribu ton emas. Dan Allah mengaruniakan keamanan kepada Raja Salomo. 40 tahun juga. Jika kita merendahkan diri di hadapan Bapa, umatku yang merendahkan diri dan mencari wajahku, umatku yang atasnya namaku disebut, dan berbalik dari kejahatannya, maka aku akan memulihkan mereka dan mengangkat mereka atau memberkati mereka lebih lagi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.